Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Langsung saja kami dari kelompok 10 akan membahas tentang perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Dan untuk pemateri pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang definisi kurikulum. Saya menjelaskan tentang definisi kurikulum bahwa dalam slide kami dijelaskan tentang perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Ada 3 cakupan. Yang pertama mengenai tentang definisi kurikulum. Kemudian yang kedua, sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, paradigma perubahan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian definisi kurikulum. Kurikulum merupakan suatu acuan yang digunakan menuju tercapainya tujuan pendidikan. Tidak hanya berdasar pada satu konsep kurikulum, akan tetapi diperlukan suatu pengembangan sehingga mengalami sistematisasi, melengkapi kekurangan yang ada dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek prinsip pengembangan kurikulum. Selanjutnya, sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah kurikulum pendidikan agama Islam pra-kemerdekaan. Pendidikan agama Islam pada masa pra-kemerdekaan sangat tidak diperhatikan. Pendidikan pada kemerdekaan ini dipengaruhi oleh kolonialisme yang berpusat pada agama mereka atau penjajah. Kemudian sejarah kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Lama. Yang pertama itu kurikulum 1947. Kemudian dilanjut dengan kurikulum 1952 sampai 1964. Kemudian sejarah kurikulum pendidikan pada masa Orde Lama. Yang pertama itulah adalah kurikulum 1968. Kemudian lanjut kurikulum 1975. Kemudian kurikulum 1984, kemudian kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kemudian sejarah kurikulum pendidikan agama Islam masa reformasi. Sejarah telah mencatat bahwa bergantinya rezim maka akan berdampak pada perubahan kebijakan yang berlaku. Kemudian di era reformasi juga telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya adalah kurikulum KBK. Kemudian kurikulum KBK, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006. Selanjutnya kurikulum 2013 ini memiliki ciri-ciri yang melekat dalam kurikulum 2013 ini, yakni mewujudkan pendidikan berkarakter. Paradigma perubahan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu sejak abad ke-20. Pada abad ke-20, pendidikan Islam mengambil jalan sendiri untuk mendirikan model pesantren yang berbeda dengan pendidikan Belanda. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan politik. Bahkan pada tahun 1927, pendidikan Islam tidak diakui oleh pemerintah sama sekali. Perkembangan pendidikan Islam di awal abad ke-20 terdiri dari 3 lembaga, yaitu yang pertama, Gerakan Salaf, Gerakan Modernis, dan Gerakan Samar-Samar.
Yang kedua, setelah Indonesia merdeka, Departemen Keagamaan Kiai Haji Hashim Asy'ari mengambil keputusan untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan barat yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia dengan kurikulum pendidikan Islam, yang mana sampai sekarang kurikulum pendidikan Islam menyesuaikan dengan kurikulum nasional pendidikan. Yang ketiga, pemerintah menganggap lembaga pendidikan Islam jauh tertinggal dibandingkan pendidikan umum. Pada paradigma ini terdapat peraturan SKB 3 Menteri yang bertujuan untuk meningkatkan madrasah sehingga mata pelajaran agama Islam menjadi mata pelajaran umum yang diberikan paling tidak 30% dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai aliyah, yang mana diajarkan selama seminggu yang tidak boleh kurang dari 25%. Yang keempat, lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan. Pada paradigma ini, mata pelajaran yang diajarkan di sekolah umum diajarkan selama 2 jam dalam seminggu sekali. Sementara di sekolah Islam, mata pelajaran agama terbagi menjadi beberapa cabang pelajaran, sehingga guru yang mengajar pun berbeda-beda.